Halo gengs, ketemu lagi. Semoga kalian ini loh geng, semoga kalian selalu sehat ya. Makasih sudah stay di channel aku ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Dan kali ini geng, aku punya pembahasan mengenai sesuatu. Ini loh geng, berkat dari curhat, berteman. Ih geng, susah. Kalau mataku lagi bergerak ini susah banget loh geng. Sorry ya geng, inilah kekurangan aku. Jadi geng, kalian pasti sudah pernah bisa merasakan yang namanya dibohongin. Punya teman, dia baik, dan dia punya maksud yang tidak pernah kita sadari loh geng. Sorry ya geng, karena aku baru bangun tidur sih. Takutnya ada cahaya mata ya. Gak enak kan. Tadi cuma cuci wajah aja. Jadi geng, aku pun tidak tahu untuk cara untuk menghentikannya ataupun solusinya untuk agar kita tidak tertipu. Bagiku sih ini bagian dari ini loh geng. Bagian dari sifat. Mungkin itu adalah seorang sahabat atau mungkin seorang pacar. Ini bisa dikatakan, aku bilang sih, aku menyebutnya ini sebagai manusia ampas. Kenapa aku bilang sebagai manusia ampas, geng? Karena ada sesuatu hal yang harus diambil, lalu kemudian dia buang. Ibaratkan itu habis manis sepah dibuang ya kan. Dan dia suka sekali untuk mengambil sesuatu hanya untuk memanfaatkan untuk diri dia, lalu kemudian dibuang. Dan bagiku dia itu tidak lebih dari seperti ampas yang dia buang itu. Bagiku dia itu adalah ampas, geng. Pernah gak kalian merasakan hal kayak gini ataupun kalian mungkin menemukannya? Aku sih pernah sih menemukan, geng. Bukan beberapa kali ya. Apa mungkin ya, kalau bilang sering sih bisa. Mungkin karena aku punya sifat yang tidak tegaan ya. Terkadang kalau kita punya sifat tidak tegaan loh geng, terkadang kita juga mudah banget untuk untuk dimanfaatkan. Tapi apapun itu geng, bagi aku, kalau mungkin aku dimanfaatkan, aku hanya belajar untuk ikhlas. Dan jika aku tahu dia itu adalah seorang manusia ampas, mungkin aku perlahan menjauh. Itu kan lebih baik ya, agar kita tidak terjadi untuk yang kedua kalinya ataupun kesekian kalinya. Karena aku sih geng, kalau untuk berteman itu aku welcome. Dengan siapa aja welcome. Sementara kita berteman, kita baru kenal dan kita welcome aja, kita juga nggak tahu juga sih bagaimana dasar hati sifat teman-teman baru. Apakah hanya seperti manusia ampas? Kita nggak tahu. Cuma butuh waktu untuk mengetahuinya dan mempelajarinya, serta bukti konkret kalau kita nyata bisa mengatakan dia itu adalah manusia ampas. Ibaratkan kacang lupa dengan kulitnya loh geng. Ya kan, kulitnya itu dibuang. Dia hanya mau mengambil manfaatnya. Dia cuma membuat sesuatu hal dengan kata-katanya untuk membuat kita terikat, lalu kemudian dia dapat, lalu kita dibuang.
Orang-orang seperti ini loh, geng, dia itu gak sadar sih sebenarnya. Perlahan juga sih dia itu bisa membuat hancur dirinya sendiri loh. Makanya, geng, kalau bisa sih kita gak perlu untuk menjadi manusia sampah, manusia ampas yang seperti sampah. Aku juga sih belajar bagaimana di saat berteman, aku belajar untuk agar sebisa mungkin tidak ketergantungan ataupun tidak memanfaatkan orang. Belajar. Kalau memang kita berteman, kita ditraktir, kita dikasih makanan, di saat kita duduk bareng, is okay lah, itu bukan sesuatu yang pemanfaatan ya itu namanya ya. Karena kita diberi dengan keikhlasan. Yang aku maksud di sini adalah manusia ampas itu terkadang dia mempunyai target. Itu sudah pasti ya. Yang aku pikirkan itu sih tadi malam aku pikirkan banget. Manusia ampas itu dia punya target dengan pikiran dia yang sangat licik loh, geng. Dia punya teman si A. Teman A ini punya teman lagi. Teman si A ini mungkin dia punya sesuatu hal yang bisa untuk dilakukan yang menghasilkan sesuatu. Dan kemungkinan si manusia ampas ini juga pengen seperti itu. Lalu perlahan dia mendekati, dia menemani. Dan akhirnya dengan bacotnya dia, dengan kata-katanya dia yang super bacot banget, dia bisa mengambil hati, dia bisa untuk membuat yakin, dan dia bisa untuk membuat sesuatunya itu membuat orang percaya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil, dia menurutin, dan akhirnya dia melakukan. Akhirnya sama dengan temannya si A. Lalu kemudian temannya si A yang sudah menjadi temannya dia tadi udah dia lupakan. Hanya karena keuntungan yang pengen dia miliki. Seperti itu loh. Karena aku juga sih melihat ada ciri-ciri orang manusia ampas ya di sekitaran aku juga. Ini teman yang menyakitkan banget sih bagi aku, menyedihkan. Apapun itu, dengan soknya yang terlalu bacot, dia yang terus untuk suka membuat huru-hara dengan perkataan dia. Akhirnya kita merasa enak, merasa seperti terhipnotis gitu. Taunya dia cuma mengambil pemanfaatan dan dia pengen mengetahui sesuatu dan pengen menjarat dengan lidah dia. Dan kemudian akhirnya dia dapat, hop, dia tangkap, dia makan, dan kemudian dia buang ampasnya. Dan aku pun sih kalau berteman aku belajar. Aku juga belajar loh untuk tidak menjadi seperti manusia ampas. Karena ada suatu hal, terkadang kan kita berteman itu si A sih ngajak kita ngopi terus. Lalu kita dengan gampangnya minta ini, minta itu, minta itu. Itu kan pemanfaatan juga kan. Itu masuk bagian dari kategori manusia ampas juga bagi aku. Yang parah itu yaitu dia menemanin, dia mengakrabi, lalu dengan bacotnya dia membuat sesuatu hal agar kita lebih yakin dan kita masuk dalam perangkap dia. Akhirnya dia bisa meniru gaya kita, dan kemudian dia dapat dan dia lakukan, lalu kita pun dia buang. Setelah dibuang, kita diinjak. Ibaratkan diinjak itu adalah dia sudah dapat segala hal dari kita dan dia menurutin punya kita, mungkin seperti proyek-proyek kita kali ya. Lalu setelah itu
setelah dia dapat keuntungan itu, lalu kita pun dia hina, dia rendahkan. Ampas. Manusia ya jiwanya itu kosong ya, pelajarannya itu nggak ada. Ada sih, aku punya teman loh geng, dia itu suka ini loh, suka explore, suka banget explore. Dia punya sesuatu, punya talent, dan dia mampu untuk membuat orang datang kepada dia dan mengikuti jejak dia. Lalu si manusia ampas ini mencoba untuk mendekatin dia, dan pasti sih mendekatin dengan perlahan, dengan perangkapnya dia. Lalu dia berpura-pura untuk menjadi bagian dari pengikut si yang punya talent ini. Dia mengikuti caranya, dia mengikuti gayanya, dan dia pun memetik dari berbagai hal yang ada di si talent ini. Dari pertemanan si talent, dia ambil, dia coba untuk diskusi, dia coba untuk berkata, dia coba dengan bacotnya dia mengatakan begini. Akhirnya teman-temannya si yang punya talent tadi tertarik kepada dia, dan akhirnya dia pun melakukan hal yang serupa seperti yang teman yang si talent tadi, yang dia dekatin tadi. Akhirnya pun dia melakukan seperti itu, dan dia menarik orang banyak juga untuk mengikuti gaya dia. Di sini terlintas banget tuh geng, orang yang manusia sapa ini terkadang dia juga adalah orang yang pengen banget, hasratnya dia itu adalah dia menjadi orang nomor 1. Dia pengen diperhatikan, dan dia adalah jagoannya di situ. Itu terlihat banget sih geng. Sebenarnya aku bisa banget sih melihat kalau aku reka ya, mungkin aja itu dari dia mengambil sisi baik orang, mengambil bagian dari hal temannya pengen dia jadikan juga seperti itu. Mungkin adalah bagian dari bisnis juga ya kan, dia pengen melakukan itu kan salah satunya karena dia pengen memimpin juga. Tapi apakah ini baik ya geng? Memanfaatkan orang, lalu kemudian sok akrab SKSD gitu, ini itu. Dan kemudian manusia apa sih ini memetik buahnya, atau mungkin bukan memetik buahnya, mungkin juga mematah ranting-rantingnya ya kan. Memetik buahnya itu dia mengambil ini bagian teman-teman dari si talent tadi, lalu dia mematah ranting-ranting. Jadi pengikut yang si talent tadi geng, dia coba dekatin juga. Setelah dia coba dekatin, dia katakan begini, kamu ikutin aku deh, begini. Ngapain kamu begitu di sini, ikut itu. Mendingan kamu sama aku aja begini. Akhirnya jadi manusia ampas. Apakah manusia ampas itu seperti orang yang berbau wangi? Manusia ampas itu punya pikiran kosong lagi. Maksudnya itu dia tuh pemikir, tapi dia itu licik. Dia apapun caranya dia pengen seperti yang dia inginkan, maka dia mendekatin. Setelah dia dapat cara dan gayanya, dia pun akhirnya memetik. Setelah dia memetik, akhirnya dia mematah. Setelah mematah, akhirnya dia memulai untuk menumbuhkan. Setelah dia tumbuh, akhirnya dia tersenyum. Setelah dia tersenyum senang, akhirnya si talent yang dia dekatin tadi malah dia rendahkan. Apakah pantas menjadi manusia yang seperti ini? Aku mencoba banget untuk tidak seperti ini ya. Misalnya aku punya teman, dia punya talent, dia mampu untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan duit. Dan kebetulan juga aku ada di posisi seperti itu, aku sama seperti dia. Tapi aku tidak pengen untuk mencoba untuk menghancurkan ataupun mengambil keuntungan dari dia. Bahkan
ingin melakukan seperti yang si Thailand lakukan, aku kepengen tuh. Karena bagiku jiwaku pun bukan ke situ, bukan untuk mengikuti seperti itu. Maka lebih baik sih bagi aku kalau untuk menjadi yang lebih bisa ditenar itu, aku tidak harus dengan gaya manusia ampas. Aku lebih baik dengan cara aku sendiri, apa adanya lah. Yang penting kejujuran itu lebih penting, bersikap baik itu lebih penting, dan membuat orang senang itu juga lebih penting daripada seperti yang manusia ampas seperti sampah ini. Dia mengambil keuntungan, kemudian dia menjelekkan, kemudian dia meragukan. Ya, meragukan yang si ini tadi, mencoba untuk membuat orang untuk ragu ikutan si talent tadi. Jadi dia mencoba untuk dia sendiri yang bangkit, dan akhirnya dia memiliki keuntungan dia sendiri. Apakah ini kehidupan yang real banget? Ini bagiku seperti ini loh, yang seperti hukum rimba aja kali ya. Siapa yang kuat dia yang menang. Tapi ini tidak sportif banget sih bagi aku, ya kan? Manusia ampas itu tidak sportif, pikirannya itu miring. Yang dia pengenkan hanya sesuatu yang bisa membuat dia senang, dia bisa menurutin yang dia mau, dan dia pengen menunjukkan, dan sudah pasti dia pengennya menjadi orang yang dihormatin, orang yang nomor satu. Apakah pantas? Ya memang itu sih sifat orang beda-beda. Itu kalau dia bilang itu adalah hak, ya oke lah, itu hak. Tapi bagaimana dengan cibiran di belakang, dengan orang yang simpati dengan si talent, iya kan? Dan akhirnya menyebar. Dan dia sendiri sih dengan sifatnya dia menunjukkan itu dengan bacotnya dia, dan pikiran kosong tidak memutar. Yang dia inginkan hanya sebuah keuntungan yang bisa membuat dia senang dan bisa menjatuhkan, ya kan? Dia berpura-pura untuk dia mendekati, menjadi teman si target. Si target ini dia temani dan dekatin, dan dia pura-pura untuk menjadi pengikut. Tapi setelah dia tahu jalurnya, dia tahu caranya, kemudian dia pun melakukan hal seperti itu. Dan dia coba untuk memetik buahnya. Dia mematahkan ranting-ranting pada si talent. Sedih sih, ini menyedihkan banget. Sifat jiwa yang menyedihkan banget bagi aku. Mengambil sebuah keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak sportif banget. Menyakitkan kan? Sesuatu hal yang ya bagiku ini adalah empedu banget, sepahit banget. Jadi geng, kalau bisa sih kamu mungkin ya berteman, kamu melihat temannya punya talent dan dia mampu untuk mengikat orang banyak, dan dia mampu untuk membuat menghasilkan uang misal, atau perjalanan, atau apapun itu yang sesuatu hal yang menikmati dan menguntungkan. Jika kita punya teman seperti itu sih, lebih baik bagi aku sih, lebih baik aku menjadi pengikut dengan caraku, dan aku tidak perlu untuk menandar dia ataupun menjatuhkan dia. Seperti kita menemanin, teman jadi teman baik, tapi dengan maksud licik. Sesuatu hal yang tidak normal banget. Jadi geng, hindari menjadi manusia ampas. Karena untuk manusia ampas itu sudah pasti ya, banyak cibirannya akan menggunjing. Memang itu adalah hak ya. Aku katakan memang itu adalah hak. Aku mau aku, dia bilang. Ini gue, bukan lu. Tanggung jawab aku, dia bilang. Begitu kan. Tapi pada kenyataannya geng, manusia ampas itu yang suka memanfaatkan orang, mengambil hak orang, menjadikan sesuatu hal itu dia bisa menikmati dan menertawakan orang. Itu ciri-ciri
Manusia ampas itu seperti itu loh, geng. Jika ada orang yang lebih baik, dia marah. Dia pengennya itu jatuh orang itu. Lalu makanya dia mencari teman sebanyak yang dia inginkan. Dengan perkataannya yang bacot itu dia mampu mengikat. Akhirnya ada orang yang lebih baik dari dia. Dia mengatakan, ini begini lebih baik kita ya. Kita tuh begini. Ini. Ya, itu ini banget. Jadi tak perlu kita menjadi manusia ampas, geng. Seperti itu. Jika kita harus sadar, pada akhirnya manusia ampas itu akan terbuang juga. Sebagaimana dia membuang orang, sebagaimana dia mengambil sesuatu yang mengenyangkan dan lalu ampasnya itu dia buang, kemudian dia injak mungkin ya. Jadi seperti itu, geng. Bagi aku, manusia ampas itu pada akhirnya dia akan dijauhin orang. Karena tipe kesadaran itu langka banget pada diri dia. Jadi, geng, hindari menjadi manusia ampas. Tak perlu kita menjadi manusia ampas. Karena ampas itu hanyalah sebuah kekosongan. Ibaratkan benalu, dia berada di pohon dan membuat orang mati. Ini sesuatu hal yang menyesakkan banget. Ujung-ujungnya itu menyakitkan banget tuh bagi korban. Jadi lebih baik kita itu berteman apa adanya. Tak perlu kita untuk mengambil kelebihan teman. Tak perlu kita untuk membuat teman itu lebih percaya dengan kepura-puraan kita. Lebih baik kita menjadi teman yang sejati, yang tetap merunduk seperti padi. Tak perlu untuk menjadi manusia ampas. Jadi, geng, thank you yang udah nonton vlog aku kali ini, manusia ampas. Thank you ya yang udah nonton, thank you.